Mati saya nggak ada. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sampai di kompon interest. Nah, jadi mungkin saya ulangin sedikit ya. Nah, jadi di kompon interest ini atau suku bunga majemuk ini, uang yang kita dapatkan yang setelah didapatkan bunga itu dia dibungakan kembali gitu. Jadi dia terus berlipat gitu. Makanya kita dapatkan formula dari amount function-nya adalah satu ditambah I pangkat T gitu ya. Nah, sehingga nilai akumulasinya itu menjadi K dikali satu plus IT ketika satu plus I pangkat T ya ketika kita besarnya itu investasinya sebesar K gitu ya. Berbeda dengan bunga sederhana yang tadi yang berkembang itu hanya bunganya saja. Kalau di sini yang berkembang itu adalah uang yang kita investasikan dan juga bunganya. Nah, sama halnya eh, dengan si suku bunga sederhana tadi ya. Nah, kalau misalkan nih, tadi kan kalau di suku bunga sederhana, kalau misalkan dia suku bunganya itu konstan, bukan berarti bahwa tingkat bunga pada waktu ke N itu dia adalah eh, konstan gitu ya. Nah, pada kompon interest ya, kalau misalkan dikatakan tingkat bunganya itu dia konstan, maka tingkat bunga efektif per tahunnya itu juga konstan. Yang mana dia disimbolkan di sini sebagai I gitu. Jadi, kalau kita menghitung IN ya itu sama saja dia dengan satu plus I dikurang satu dibagi satu sama dengan I ya untuk setiap N sama dengan satu 2 dan seterusnya. Ini didapat dari mana? Ingat, kemarin kalau misalkan IN rumusannya kemarin apa? AN AN dikurang AN min 1. N 1 dibagi dengan AN min N min 1. 1 itu ya. Nah, jadi kalau kita balikin ke bentuk yang ini ya, si AN-nya tadi ya untuk Mm-mm. membuktikan bahwa memang dia benar adalah dia itu I tetap. Nah, maka kalau AN kita masukkan ke persamaan ini jadi apa? AN itu AN. adalah K dikali satu plus I pangkat N. N ya. Berarti Ya. ini K dikali satu plus I pangkat N dikurang. Berarti kalau yang AN min 1 menjadi K Nah, dikali satu plus I pangkat N min N 1. min 1. Oke, berarti ini sama saja dengan K dikali satu plus I pangkat N min 1. Nah, kalau masing-masing ini kita bagi dengan AN min 1 ya, atau si K satu plus I pangkat N min 1, maka yang tersisa jadi apa? Ini yang tersisa menjadi satu plus I aja ya nggak? Iya. Karena kan pangkat N dengan N min 1 jadi pangkat satu menjadi satu plus I. Nah, kemudian ini kita bagi dengan dirinya tadi, maka sisa satu ya. Yang ini juga sama, menjadi sisa satu. Nah, sama bentuknya kayak ini. Satu ditambah I dikurang satu itu sama dengan I. Dibagi dengan satu, ya sama dengan I. Gitu. Jadi, kita bisa peroleh bahwa ternyata suku bunganya itu dia untuk setiap periodenya itu sama nilainya, yaitu sebesar I ya. Jadi untuk bunga sederhana tadi juga bisa dibuktikan bahwasanya memang IN-nya itu bentuknya seperti yang sudah kita dapatkan tadi menggunakan formula yang sudah kita pelajari kemarin gitu ya. Di mana tingkat bunga efektif pada periode ke N itu adalah akumulasi ke N dikurangin akumulasi ke N min 1 kita bagi dengan akumulasi ke N min 1 gitu. Nah, kalau ya ternyata nih si fungsi amount function AT-nya tadi punya sifat bahwasanya nilai dari AT plus S sama dengan AT dikali dengan AS. Jadi amount function pada periode ke TS T plus S itu sama aja dengan AT dikali dengan AS ya, nilai amount function pada periode ke T dan ke S untuk masing-masing T-nya lebih dari sama dengan nol dan S-nya juga sama dengan nol maka nilai AT-nya itu dia sama dengan satu plus I pangkat T. Dan kalau misalkan nih ternyata suku bunganya itu bervariasi, ya kita tinggal mengalihkan masing-masingnya berdasarkan suku bunganya. Gitu. Jadi misal ternyata misalkan untuk katakanlah saya mau investasi nih selama 4 tahun ya, ini nol lalu 2 sini 4. Nah, jadi selama 2 tahun pertama ya misal suku bunganya 5%, terus 2 tahun kedua naik bunganya jadi 6%, kayak gini ya. Nah, maka nanti kita tinggal mengalihkan saja. Berarti kalau misalkan di sini satu, di tahun pertama jadi berapa?
1 plus Hmm. 5% ya nggak? Oh, iya, iya. Ya, jadi 1 plus 5%. Nah, berarti kalau di tahun kedua jadi berapa? Dapat bunga lagi 5%. Berarti jadi 2 plus 5%. 1 10. plus 5% dikuadratin ya nggak? Oh, iya. Kayak yang tadi. Nah, berarti kalau di tahun ketiga jadi berapa? Untuk T sama dengan 3 berarti menjadi apa? 1 plus 5% kita pangkatkan 2 dapat bunga dia berubah bunganya jadi 6%. Berarti kita kali dengan 1 plus 6%. Persen. Oke, berarti kalau di tahun keempat gimana jadinya? 1 plus 5% pangkat 2 dikali dengan Satu satu plus plus 5% pangkat 2. Iya. Nah, kalau misal nih, ternyata di tahun kelima dia masih 6% lagi, berarti di tahun kelima jadi berapa nilainya? Gimana? 1 plus 5% pangkat 2 dikali Oke. 1 plus 6% pangkat 3. Iya, benar ya. Jadi kalau misalkan dia tetap, kita kali menjadi 1 plus pangkat 6 lagi ya. Jadi pangkatnya bertambah gitu. Tapi kalau misalkan nanti di sini berubah tiba-tiba jadi 4%, ya berarti yang tadi ini 1 plus 5% pangkat 2 dikali 1 plus 6% pangkat 2 kita kali dengan 1 plus 4% gitu. Paham ya konsepnya ya? Oke. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya. Nah, ini kasusnya masih sama sebenarnya, tapi bedanya adalah kita di sini menggunakan bunga majemuk ya. Jadi tadi kan diketahuin ya bahwasannya 5 juta ini tadi apa? Kak, K-nya ya, ya, yaitu 5 juta rupiah. Nah, di sini tahunnya masih sama ya, T-nya sama dengan 4, lalu suku bunganya dia I-nya itu adalah 10%. Nah, yang ditanya itu adalah nilai dari A4. Berarti tadi gimana cara mencarinya? berarti A4 tadi ini adalah A, apa tadi rumusan dari AT-nya? AT sama dengan K K kita dikali kali 1 plus I 1 pangkat. pangkat T. Berarti ini sama aja dengan 5 juta dikali 1 plus 10% dipangkatkan dengan 4. Coba dihitung berapa nilainya. Hmm. Dapat 7, 7,3205. 05. 3205. Udah Udah. segitu aja. Kok kecil Iya, banget? 7, eh ya. Ini 5 juta loh. Eh, iya kata salah masukin limanya. 7 tiga juta. puluh enam juta enam Berapa? ratus Wait, tiga bentar. tiga Berapa? enam tiga enam enam Enggak, ratus enggak salah. lima 5 eh juta dikali dengan, coba dihitung satu baik-baik. koma satu kali 4 kan 5 juta dikali satu koma pangkat satu 4. dipangkatin 4. 7.320.500. Yang tadi tinggal Ya dikali. kita. Oke, nah jadi tadi kalau misalkan pakai bunga sederhana kan tadi cuma 7 juta ya. Benar nggak? Iya. Jadi ternyata kalau misalkan kita pakai suku bunga majemuk itu nilainya lebih besar nih. Tuh, lebih besar sebesar berapa nih? 320.000 tuh. Lebih untung gitu. Jadi kalau misalkan mau investasi ya harus pakai suku bunga majemuk. Paham ya ngitungnya ya? Ya. Nah, kita lanjut dulu ke materinya. Nanti di akhir baru kita coba latihan-latihan soalnya. Nah, selanjutnya adalah nominal rate of interest. Jadi, eh, ini tuh adalah suku bunga yang mana dia dibayarkan sebanyak M kali per periode dan disimbolkan dia dengan IM seperti ini. Jadi kayak I pangkat M gitu. Ini menandakan bahwa suku bunganya tadi itu dibayarkan sebanyak M kali dalam satu periode gitu. Jadi misalkan kalau dalam 1 tahun ya seperti yang saya sebutkan tadi, maka dia dibayarkan sebanyak
ya berapa kali M kali dalam satu tahun gitu. Bisa saja satu, bisa dua, bisa tiga, ya sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Nah, artinya tingkat pembayaran ke M yaitu tingkat bunganya adalah IM per M gitu. Nah, jadi untuk setiap periode KM-nya, maka nanti nilainya itu adalah IM per M gitu. Nah, jadi kita bisa peroleh bahwa hubungannya ya satu plus I itu sama saja dia dengan satu ditambah IM per M pangkat M gitu. Jadi maksudnya adalah nih misal eh, ini dari 0 sampai 1 ya, kita bagi berarti ini 1 per M ya, 2 per M dan seterusnya sampai dengan M per M atau 1 gitu ya. Nah, maka ketika tadi kita menginvestasikan sebesar 1 di sini ya, maka di sini berikutnya kita kan apa akan dapat bunga sebesar IM per M ini ya. Ini Mm. adalah bunganya. Berarti nilai akumulasi pada periode ke 1 per M ini berapa jadinya? 1 ditambah dengan IM per Per M. M. Ya enggak? Iya, Nah, berarti kan karena ini di sini dia konsepnya adalah majemuk kayak tadi, kalau misalkan waktu kedua, berarti menjadi apa? 2 plus IM per M pangkat M. Eh, Kalau misalkan di waktu kedua M atau 2 per M, berarti kan dia harusnya menjadi 1 plus IM per M kita kali dengan yang itu lagi. Berarti sama aja dengan 1 plus IM per M di kuadratin, ya enggak? iya, Kayak bunga yang ini tadi. Yang ini, mana tadi? Nah, yang ini. Nah, jadi ketika dia pada waktu ke 1 atau tahun pertama ini kan dia sama aja dengan M per M, ya enggak? iya. Nah, berarti pangkatnya menjadi pangkat M. Iya. Artinya di tahun pertama di sini nilainya itu menjadi 1 plus IM per M kita pangkatkan dengan M. Ya, bentuknya mirip kayak 1 plus I pangkat T tadi. Kalau pada waktu ke T. Gitu. Paham nggak asal usulnya? Iya. Nah, berarti itu kan kalau misalkan kita melihatnya dengan suku bunga ya yang IM per M tadi. Nah, di mana tadi sebenarnya kalau kita hanya melakukan sekali pembayaran saja, itu kan tadi nilainya adalah 1 plus I ya di akhir Iya. tahun tadi ya. Kalau kita investasi sebesar 1, maka di tahun pertama kan dia nilainya 1 plus I. Nah, artinya 1 plus I ini sama saja dengan nilai yang 1 plus IM per M pangkat M ini tadi gitu. Jadi kita peroleh hubungannya seperti ini bahwa 1 plus I itu sama dengan 1 plus IM per M pangkat M gitu. Nah, jadi dari formula ini sebenarnya kita bisa menemukan banyak hal gitu. Jadi I di sini ini apa? Simbol dari apa? Tingkat bunga Interest. efektif ya. Iya. Ya, tingkat bunga efektif atau ya efektif rate of interest-nya. Nah, kalau IM per M ini kan dia apa? Si nominal ya, nominal rate of interest-nya. Nah, jadi ketika kita misal nih kasusnya kita tahu nih ternyata suku bunga nominalnya itu misalnya dia 2%, misalnya seperti itu. Nah, dari situ nanti kita bisa tahu berapa tingkat bunga efektif gitu. Berarti kalau misalkan kita mau mencari tingkat bunga efektif, caranya apa? Tinggal kita pindahkan satunya di sini. Menjadi apa? 1 ditambah IM per M. Kita Per pangkatkan M kurangin dengan 1. 1. Nah, sebaliknya, bisa nggak kita nyari IM-nya? Kalau misalkan kita tahu suku bunga I dan juga bentuk M-nya itu berapa? Bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Kalau misalkan ini saya pangkatkan masing-masing 1 per M, atau dalam artian ini saya pangkatnya, saya buat ke sini menjadi 1 per M, berarti kita punya 1 plus I pangkat 1 per M, ya. Ini sama aja dengan apa? 1 ditambah IM per Per. M. Jadi masing-masingnya saya pangkatkan dengan 1 per M. Jadi kayak bentuk dari X sama dengan Y kuadrat. Nah, kalau saya pengen tahu di sini Y-nya itu sama dengan apa? Berarti kan X pangkat setengah, ya nggak? Iya.
Nah, bentuknya dari situ. Jadi, kalau misalkan tadi satu plus I-nya itu sama dengan satu plus IM per M pangkat M-nya, berarti kalau kita cuma mau cari berapa satu plus IM per M-nya, berarti tinggal satu plus I pangkat satu per M, ya nggak? Iya. Nah, berarti dari sini kita bisa turunin lagi nih. Kita mau cari tahu IM-nya itu berapa. Berarti apa? Ini kita pindahin dulu satunya, ya nggak? Iya. Berarti satu plus I pangkat satu per M, kita kurangin satu, 1 per M, kita kurangkan dengan satu. Nah, ini dia sama dengan I M per M. Nah, yang pengen kita cari tahu itu adalah siapa? Si nilai dari IM-nya. Berarti kan apa? Masing-masingnya kita kali sama M, bener nggak? Iya. Nah, kalau kita kali dengan M, berarti kita punya apa? M kita kalikan dengan satu plus I pangkat satu per M, kita kurang satu itu sama dia dengan IM. Nah, jadi kalau kita mau tahu berapa sih tingkat bunga nominalnya gitu ya, dengan catatan ya tingkat bunga efektifnya dikasih tahu, terus M-nya dikasih tahu, nah maka kita bisa hitung menggunakan formula yang ini dengan cara kita turunkan dari rumus yang tadi. Gitu. Jadi ada banyak rumus yang bisa kita turunkan dari satu persamaan ini. Paham ya nurunkannya ya? Iya. Asal muasalnya dari mana? Oke. Nah, jadi ada beberapa mungkin istilah yang penting untuk kita ketahui di dalam permasalahan suku bunga. Ya, ada yang namanya biasanya dia disebut sebagai convertible quarterly. Ya, artinya apa? Artinya si suku bunganya tadi itu dia dibayarkan secara kuartalan atau setiap 3 bulan. Dalam artian berarti di sini M-nya berapa kalau per 3 bulan? Hmm. Kalau kan dia per 3 bulan, berarti 1 tahun berapa kali? 4. 4. Berarti Eh, M-nya iya. 4. Nah, kemudian ada lagi namanya convertible semi-annually atau per semester. Nah, atau per 6 bulan. Berarti kalau per 6 bulan M-nya berapa? 2. M-nya 2. Oke. Kalau dia convertible monthly, artinya dia berarti bulanan. Berarti M-nya di sini 12. Eh, 12. iya. Iya dong. Kan per bulan. 1 tahun itu 12 bulan. Benar. Nah, satu lagi ketika nanti di soal ternyata dikatakan dia convertible annually atau dia per tahun, ya berarti dia per 1 tahun. Kalau per 1 tahun berarti M-nya berapa? 1. M-nya 1. Gitu ya. Nah, jadi gitu. Ini adalah istilah-istilah penting yang nanti akan banyak dijumpai di dalam soal-soal gitu ya. Biasanya nanti disebutkan bahwasanya nanti suku bunganya itu dia convertible. Nah, nanti kita coba lihat bagaimana contohnya. Nah, nah ini contohnya. Determine the accumulated value of an investment of 1 million rupiah for 3 years at 4% convertible quarterly. Oke. Jadi apa yang diketahui di soal di sini? Diketahui Kaknya pertama dia satu. investasi 1 juta ya. Iya. Berarti itu apa? Kaknya 1 juta. Oke, K-nya adalah 1 juta. Oke. Kemudian for 3 year katanya. Berarti di sini T-nya Tahunnya 3. 3. Nah, kemudian yang 4% convertible quarterly ini berarti apa? Berarti dia I, IM dong. Iya. Eh, I berapa berarti? IM. I I 4 ya. 4. Berarti Iya. kalau kita mau tahu nilai dari I 4 ya, eh, itu adalah 4%. Gitu ya. Jadi nanti ketika kita mau menghitung nilai dari I 4 per 4, nanti kan yang dipakai itu adalah tadi kan rumusannya apa? Kalau kita menghitung accumulation value, rumusnya apa tadi? I, AT sama dengan kan K dikali 1 plus I pangkat T, ya nggak? ya. Nah, tadi kita juga udah dapetin bahwasannya 1 plus I. Tadi kan kalau dia pakai convertible bisa kita ubah ya menjadi 1 ditambah IM per Per M dipangkatkan M. M. Nah, karena di sini dipangkat T, berarti kita kali lagi sama T. Gitu. Itu. Nah, berarti kan nanti dari sini kita bisa peroleh I 4 per 4-nya itu berarti berapa? 1% ya? Iya. Nanti 1% inilah yang akan kita masukkan ke sini gitu. Nah, pertanyaannya berarti ini apa? A3 ya? Bener nggak? Iya. Nah, berarti gimana cara menghitungnya? A3 sama dengan 1 juta
kita kali sama berapa? Satu ditambah ini berarti kan Empat M-nya 4 ya persen. tadi ya. Ya, Ini kita tulis di sini M-nya itu sama dengan 4. Nah, berarti satu ditambah tadi ini 1% ya. iya. Nah, pangkatnya jadi berapa? Jadi 4 dikali 3, Oke, kita tulis dulu 4 12. dikali 3 atau 12. Nah, coba ini dihitung. Berarti ini 1 juta dikali 1,1 berarti ya. 1,01 ya kalau 1%. 1,01 pangkat 12. Coba dihitung berapa nilainya. Mhm. Itu berapa nilainya? 1,126,825,03 ya. Ya, Jadi nilainya 1.126.825,03 rupiah. Seperti itu. Oke, paham menghitungnya? paham. Kalau dia pakai suku bunga majemuk tadi, kalau kita pakai eh, dia konvertibel gitu ya, suku bunga nominal ya tinggal kita mengubah bentuk satu plus I-nya tadi dengan satu plus IM per M pangkat M-nya tadi ya, Mhm. hubungan yang sudah kita dapatkan. Oke, kita Kak, lanjut dulu. Iya, gimana? berarti yang nominal itu udah pasti bentuknya compound ya? Iya, Mhm. jadi kalau misalkan dia bunganya dikonversi itu pasti dia pakainya compound, bukan simple gitu. Gimana? Aman? Aman. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita lanjut ke present value ya. Nah, jadi apa sih present value ini gitu ya? Jadi present value itu adalah sebenarnya eh, ya bahasa Indonesianya adalah nilai sekarang gitu. Jadi tadi kan kita sudah tahu ya bahwa ketika tadi kita menginvestasikan sebesar satu, maka di akhir tahun pertama itu nilai akumulasinya itu menjadi satu plus I gitu. Nah, ini accumulation value ini kan sebenarnya adalah nilai A ini kan nilai akumulasi ya. Akumulasi. Sorry, sorry, sorry. Akumulasi ya. Nilai akumulasi itu berarti kan sama aja kayak nilai di masa depan ya nggak? Mhm. Nilai di masa depan atau nilai yang di masa yang akan datang. Nah, berarti kalau dikatakan present value itu adalah nilai pada waktu ke nol atau nilai Iya. sekarang. Ya sekarang itu kan waktunya waktu ke nol gitu. Nah, jadi yang satu plus in tadi itu kita sebutnya sebagai accumulation factor atau faktor akumulasinya gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau misalkan nih saya pengennya itu dia dapatnya adalah sebesar satu di sini. Berarti saya harus investasi sebesar berapa? Kan gitu pertanyaannya, ya nggak? Mhm. Nah, jadi kan tadi untuk mendapatkan nih dari satu ke satu plus I, berarti tadi rumusannya itu apa? Rumusannya kan adalah kalau misalkan dia satu, itu dia berubah menjadi satu plus I. Kalau misalkan berapa, dia biar menjadi satu. Kan pertanyaannya gitu ya. Ini kan menjadi perbandingan sebenarnya, ya nggak? Ya. Karena mereka harusnya linier. Nah, berarti si tanda tanya ini, ya kalau kita kali silang mereka, berarti kan dia satu, kita kali satu. Sama saja dengan si tanda tanya tadi, yang berapa pengen tahu kita nilainya, kita kali dengan satu plus I. Ya, artinya si Mhm. tanda tanyanya ini tadi, atau yang pengen kita cari tahu nilainya, itu adalah sama kayak satu kita bagi dengan satu plus I. Nah, inilah yang disebut sebenarnya tadi dengan si faktor diskon namanya, faktor diskonto atau tingkat pengembaliannya gitu. Jadi, ketika tadi itu kita ingin mendapatkan nilai akumulasinya hanya sebesar satu, maka kita harus berinvestasi sebesar satu plus I pangkat min satu atau satu per satu plus I pada awal periodenya. Gitu. Nah, jadi bentuk dari satu per satu plus I atau satu plus I pangkat min satunya ini kita simbolkan dia dengan rumus baru yaitu namanya V. Jadi V itu adalah satu dibagi satu plus I. Seperti itu.
Oke, sampai sini bisa dipahami? Iya, bisa. Oke. Nah, jadi ketika tadi nih kita ingin memperoleh sebesar satu di akhir periode, maka besar yang harus kita investasikan tadi kan menjadi apa? Menjadi A pangkat min satu. Bener nggak? Iya. Karena tadi kan kita pengen eh, hasilnya itu di akhir tahun pertama itu menjadi satu, gitu ya. Maka di sini harus kita investasikan sebesar A min satu T. Seperti itu. Karena tadi kita ketika investasinya besarnya itu satu, kan di sini dia menjadi AT gitu ya. Nah, Hmm. maka kalau kita tinjau berdasarkan simple interest atau suku bunga sederhana, tadi kan suku bunga sederhana tadi bentuknya adalah apa? Satu ditambah I dikali T, ya nggak? Iya. Nah, berarti kan kalau kebalikannya ini, biar dia dapat satu, ya ini bentukannya ya. A inverse-nya itu adalah satu per satu plus IT. Gitu. Kenapa? Karena kita pengen cari tahu sebenarnya si katakanlah A inverse-nya ini ya. Nah, jadi si A inverse T-nya itu atau si fungsi diskonnya itu adalah kalau kita kalikan berapa gitu ya, dikali dengan berapa biar hasilnya menjadi satu. Kan pertanyaannya kayak gitu tadi ya. Jadi bagaimana si A aksen T ini tadi dia menjadi satu gitu. Nah, berarti ketika tadi kita menginvestasikan eh, tadi awalnya kalau misalnya kita investasi sebesar satu kan di akhir itu dia menjadi satu plus IT gitu ya. Nah, maka kebalikannya adalah ketika tadi kita ingin mendapatkan satu, maka kita harus kalikan dia dengan ini berarti kan kita kalikan dengan si satu satu plus IT gitu ya. Nah, sehingga diperoleh sebenarnya si fungsi diskonnya itu atau fungsi diskontonya satu per satu plus I pangkat T. Nah, kalau dia kompon interest yang bentuknya kayak tadi, yang sudah kita dapatkan dia satu per satu plus I tadi, ya. Ini kan kalau misalkan pada waktu pertama, tahun pertama saja. Kalau misalkan pada waktu ke T, maka tinggal kita pangkatkan T. Ya, tadi kita sudah definisikan bahwa Pi itu dia satu per satu plus I. Nah, jadi kita punya, kalau misalkan dia satu per satu plus I pangkat T, maka kita punya dia menjadi Pi pangkat T. Gitu. Jadi bedanya di situ antara suku bunga sederhana dan juga suku bunga majemuk. Oke, sampai sini paham? Paham, Kak? Oke, kita lanjut dulu. Nah, contoh apa nih? Determine the amount that needs to be invest at an effective interest rate of 5% per year to accumulate 3 miliar rupiah at the end of 10 tahun. Oke, gunakan asumsi bunga sederhana dan juga majemuk. Oke. Nah, kita bagi dua dulu deh. Sini. Nah, apa nih pertanyaannya di soalnya katanya? Tentukan dengan Tuh kan berapa jumlah yang yang harus harus diinvestasikan. diinvestasi kalau bunganya itu 5 per tahun Oke. dan terus di 10 Akumulasinya di 3 juta ya. 10 ya Berarti 10 tahun lagi A10 ya. kita Karena di sini dia ya 10 tahun. A10-nya adalah 3 juta. Kemudian N-nya itu 10. Nah, bagaimana kita mencari tahu berapa nilai investasi awalnya? Berarti kan amount to need ini berarti kan nilai awalnya yaitu berapa? Siapa? Si K ya. ya Berarti yang ditanya itu adalah K-nya berapa sih gitu. Nah, berarti kan kalau kita pakai persamaan yang tadi ya, di mana tadi kan kita punya ya sebenarnya kalau AT itu kan dia apa? K dikali kan dengan kali dengan AT ya. A A ya kecil T. Nah, berarti ketika kita pengen tahu nilai K, berarti kan sebenarnya tinggal kita kalikan antara AT dengan A min 1 T, ya nggak? ya ya Ya, jadi kayak kita balik gitu. Nah, berarti kalau misalkan kita pakai simple interest, tadi kan berarti nilai K-nya itu adalah si AT-nya tadi 3 juta ya. Berarti 3 juta kita kali dengan berapa? Satu per satu ditambah satu IT, per ya nggak? kita iya Berarti 5% dikali dengan 10, ya nggak? Kan 10 tahun waktunya ya. Nah, berapa tuh jadinya? Jadi 3 juta kita bagi, ini berarti 50%, berarti 1,5 ya.
Bener nggak? Iya, Berapa tuh jadinya? 2 juta. 2 juta. Oke. Nah, berarti kalau misalkan kita pengen dalam 10 tahun itu kita dapat 3 juta rupiah ya dalam waktu 10 tahun kalau suku bunganya 5%, berarti kita harus investasi sebesar 2 juta kayak gitu. Itu maksudnya sebenarnya. Nah, kalau kompon gimana? Berarti Ya, nilai K-nya atau nilai awalnya itu yang investasinya adalah berarti 3 juta paling dikali dengan 1 plus 10% pangkat minus, kok 10%? 5% ya? Sorry, iya, kebalik. 5% pangkat min 10 ya, iya, berdasarkan rumusan yang ini tadi nih. Ini kan sama aja dengan 1 plus I dipangkatkan minus T ya, kalau pangkatnya kita naikin. Nah, berarti ini berapa nilainya? Atau kalau mau ditulis jadi seperti ini juga boleh aja sih sebenarnya. 1 ditambah 5% pangkat 10 itu boleh-boleh aja sebenarnya. ya, Berapa tuh nilainya? sebentar. Berarti 3 juta dibagi sama 1,05 pangkat 10. Itu adalah 1.841.739 rupiah, 76. Nah, jadi kelihatan kalau misalkan nih kita pakai kompon, maka uang yang kita investasikan itu dia nilainya harusnya lebih kecil. Kenapa? Tadi kan kalau kita nilai akumulasi nih, tadi kan dia bakal lebih gede kalau kita pakai kompon kan? Iya, Nah, jadi ketika tidak tadi kita pengen nilainya itu sama, maka uang yang kita investasikan harusnya lebih kecil gitu. Jadi ini benar seperti itu. Paham ya? iya. Oke. Nah, kita lanjut satu materi lagi nih terakhir itu adalah future value. Nah, jadi future value ini sama aja sebenarnya dengan nilai uang di masa mendatang, ya, yang menunjukkan manfaat dari investasi dan juga perolehan dari suku bunga. Jadi nilai future value ini sama aja kayak akumulasi atau nilai akumulasi lah ya kita sebutnya ya. Nilai di masa yang akan datang. Jadi rumusannya itu sebenarnya sama kayak rumusan yang sebelumnya. Di mana kalau kita menghitung nilai akumulasi kan kita bentuk apa? AT sama A- dengan K dikali dengan Oke. AT, di mana nilai AT-nya ini bergantung ya, apakah dia Mm-mm. sederhana atau bunga majemuk gitu. Nah, berarti sama sebenarnya ketika tadi kita mau mencari future value, berarti tinggal kita kalikan si present value-nya dengan si bunganya, perkembangan bunganya gitu ya. Nah, di mana di sini berarti dirumuskan future value adalah present value kita kali dengan 1 plus I dikali N kalau dia pakai simple interest. Kalau pakai kompon berarti tinggal 1 plus I pangkat N saja gitu. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwasannya ya kita bisa bilang AT itu sama aja dengan future value dan K itu dia sama aja dengan present value atau nilai sekarangnya. Berapa sih uang yang harus diinvestasikan gitu. Nah, di mana fungsi 1 plus IN ini kan mirip ya kayak 1 plus IT tadi. Ya nggak? Mm-mm. Nah, yang ini juga sama, sama aja kayak 1 plus I pangkat T yang tadi. Ya, ini adalah nilai dari si AT-nya, gitu. Jadi sebenarnya ketika ditanya bagaimana future value atau nilai yang sama mendatang, itu berarti sama aja kayak kita mau melihat nilai akumulasinya itu seperti apa, gitu. Jadi itu hal yang sama sebenarnya. Dan sama saja itu kita menyebutnya sebagai future value karena ya mungkin biar lebih bagus aja gitu ya. Kita menyebutnya sebagai nilai uh, di masa yang akan datang. Karena kita menyesuaikan dengan si present value tadi gitu ya. Jadi kalau kita ada punya present value, berarti kan kita punya yang namanya future value gitu. Jadi kalau misalkan tadi kita punya nilai akumulasi, berarti kan kita punya nilai awal. Nah, nilai awal itu adalah si K gitu. Jadi itu hal yang sama sebenarnya.
Nah, kita coba nih lihat contohnya. Oke, coba dibaca soalnya. Apa kata soalnya? Apa yang diketahui di soal? Jika Reni investasi 5 juta 5 rupiah, juta. oke, berarti 5 juta rupiah ini apa? Kak ya, yang awal. Oke, nilai K atau di sini kita karena kita ngomongin sudah future value di sini berarti kita sebut dia sebagai present value Value. ya. Present value-nya adalah 5 juta rupiah. Oke. And the applicable interest rate is 5% per tahun. Berarti apa? Itu I-nya I-nya 5%. ya, Nah, determine the future value at the end of the 5 value. years. Berarti kita akan menghitung untuk N-nya itu adalah berapa Lima. N-nya? 5 Lima. tahun ya. 5 tahun. Use the assumption of both simple and compound interest. Nah, berarti kalau misalkan ini kan ditanya, pertanyaannya adalah future value ya. Iya. Nah, berarti future value-nya untuk simple gimana caranya tadi? Present Berarti value kita kali 5 dengan juta. 1 plus I kali N. Nah, berarti sama aja dengan 5 juta kita kali Kita dengan 1 ditambah 5% dikali 5. 5. Oke, berapa tuh nilainya? Coba dihitung. 6.250.000 ya. Ya, 6 juta. 250.000. Hmm. Oke. Nah, kalau dia pakai kompon berarti gimana? Future value, present value itu kita kali dengan 1 plus I pangkat N. Berarti sama aja dengan 5 juta kita kali 1 ditambah 5% pangkat 5 ya. Nah, berapa tuh nilainya? Saya dapatnya 6.381.407 rupiah, 81. Nah, berarti ya sama kayak tadi nih, kelihatan ya bahwa future value-nya atau nilai akumulasinya itu sebenarnya ya pasti lebih besar kalau kita pakainya kompon gitu ya. Meskipun ini kelihatannya ya beda ya, bedanya nggak terlalu jauh. Oke, untuk soal ini aman? Aman. Oke. Oke, nah sebelum kita ke latihan soalnya, kira-kira dari materinya tadi terkait suku bunga sederhana, majemuk, kemudian tadi nominal, sama present dan juga future value ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum kita bahas soal-soalnya. Kalau misalnya yang efektif itu sama yang future value itu beda kan ya? Hmm, kalau bunga efektif sama Sama future value. future value, Iya. beda dong. Kan kalau si eh, apa effective rate of interest itu kan suku bunga efektif, tingkat Iya. suku bunga. Sedangkan kalau future value itu kan adalah nilai di masa yang akan datang, sama aja dengan nilai akumulasi. Jadi itu hal yang berbeda. Jadi Oh, yang penting itu tadi dipahami ya, kalau dia suku bunga sederhana yang berkembang itu hanya bunganya saja. Kalau misalkan suku bunganya majemuk, yang berkembang adalah uang dan juga bunganya. Jadi sama-sama berkembang terus diinvestasikan kembali gitu ya. Kemudian tadi kalau misalkan suku bunga nominal, nah suku bunga nominal tadi sudah dirumuskan ya bahwa suku bunga nominal itu adalah yang dibayarkan sebanyak M kali. Tadi sudah diperoleh juga hubungannya dengan suku bunga efektif apa gitu. Kemudian tadi juga kita sudah bahas apa itu present value dan apa itu future value gitu ya. Nah, kita coba lihat deh soalnya. Nih, oke. Apa nih pertanyaannya? At what rate of simple interest will 500 accumulated to 615 in 2,5 tahun? Oke, pertanyaannya berarti apa? Berapa suku bunga sederhana kalau $500 itu terakumulasi menjadi 615 dalam 2,5 tahun. Oke, gimana tuh berarti cara mencarinya? berarti kita K-nya itu kan 500.
Oke, kalau kita mau pakai nilai K boleh. Ini berarti si nilai K-nya. Berarti yang Ya, ini adalah nilai dari AT. AT-nya. Atau ya di sini T-nya berarti 2,5 ya. Mm-mm. Berarti T-nya itu berarti kita sebutnya berapa? 5/2 aja ya. Ya, Sama aja 2,5. Berarti gimana cara mencari simple interest-nya? Berarti kan harusnya kalau rumusan bunga sederhana, gimana kalau kita menilai cari akumulasi itu apa? AT sama dengan K dikali 1 plus I dikali T. T. Ya enggak? Ya, Nah, berarti kalau dari sini kita peroleh berarti 615 sama aja dengan 500 kita kali 1 ditambah I-nya, suku bunga yang mau kita cari, T-nya tadi berapa? 5/2. per 2. Oke, berarti gimana nih? 615 per 500 sama aja dengan 1 ditambah I dikali 5/2. Berarti kalau ini kita kurangkan 1, berarti berapa tuh jadinya? 615 per 500 kita kurangkan 1 sama dengan I dikali 5/2. Ya, Atau dari sini kita bisa sederhanain, berarti I-nya itu sama aja kayak 2/5 dari yang ini, yaitu 615 per 500 kita kurangkan dengan 1. Ya, ini 2/5. 615 kurang 500 berarti berapa? 115 ya? ya. Per 500. Oke. Nah, ini tinggal dihitung. Berarti berapa nih nilainya? 115 bagi 5 itu 23 ya? 23. Kemudian 500 dibagi 2 itu berapa? 250. Ya, jadi 23/250 berapa nih? Coba dihitung. 23/250 Oh, itu oh, nol sekitar sembilan 0, nol sembilan dua. atau ya 9,2% ya. Ya, Nah, seperti itu. Jadi, eh, idenya adalah kita memanfaatkan informasi apa yang diketahui gitu ya. Jadi, kalau misalkan nih, Risma mau pandang dia sebagai, misalkan ini sebagai present value-nya, ini sebagai future value-nya, ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Paham ya untuk contoh ini ya? iya. Oke, kita coba lihat. Nah, nih, apa nih? In how many years will 500 accumulated to 630 at 7,8 simple interest? Berarti apa yang ditanya di sini? Itu apa tahunnya ya? Iya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengakumulasikan 500 menjadi 630 dengan suku bunga sederhananya 7,8%. Berarti gimana tuh? Apa? Pertama ini 500 ini kita Hmm, bisa pandang dia sebagai apa? Kak. K-nya ya atau si Hmm, present value-nya 630 ini sebagai Atau AT-nya atau juga sebagai future value-nya ya. Nah, di sini 7,8 ini berarti adalah I-nya ya. Nah, berarti gimana cara mencarinya itu? hmm, 630 sama 630 sama dengan 500 500 dikali 1 ditambah 7,8% dikali T. dikali T. Oke, boleh. Nah, berarti ini tinggal sederhanain aja ya, dicari ya. Berarti berapa nih? 630 per 500 sama dengan 1 ditambah 7,8% T. Berarti 630 per 500 kita kurangkan 1, itu dia menjadi 7,8% T. Nah, berarti berapa nilai T-nya tuh? Nilai T-nya berarti 1/7,8% kita kali dengan ini ya. Jadi 630 per 500 kurangin dengan 1. Berapa? Coba dihitung. Coba, mari kita hitung. Berarti 630 kita kurangin dengan 500 ya. Nah, kita bagi dengan 500 lagi. Dibagi dengan 7,8%. Saya dapatnya sekitar 3,333. Bener nggak? Kamu dapatnya berapa? Bentar. Hmm,
Hmm. Berapa dapatnya? Sama nggak sama saya dapatnya 3 tahun gitu. Iya, aku bingung Kang hitungnya gimana. Oke, mungkin biar nggak pusing, biar gampang ngitungnya, hmm, sebenarnya tinggal pakai aritmatika matematika aja gitu ya. Jadi, contohnya nih, eh, kita ubah si 7,8 persen ini itu menjadi bentuknya ini kan sama aja kayak 0,078 T, ya nggak? Iya, Nah, ini boleh dihitung dulu nih 630 dikurangin dengan dibagi 500 kurangin satu itu sama aja dengan 1,26 dikurangin satu sama dengan 0,078 T. Berarti ini kan dia 0,26 ya, iya, sama dengan 0,078 T. Berarti kan ini masing-masingnya kita bagi sama yang ini 0,078 gitu ya. Berarti kita punya 0,26 dibagi 0,078 itu sama dengan T. Nah, ini tinggal dihitung berarti nilai T-nya ini berapa. Tadi saya dapatnya sekitar 3,333. Jadi 3 tahun lebih gitu lah ya waktu yang dibutuhkan. Kayak gitu. Jadi kalau takut pusing ya bisa dihitung pakai seperti itu. Di atau mungkin kalau misalkan mau gampang gitu ya. Jadi kita bisa turunin dulu rumusnya. Tadi kita kan punya ya bahwa AT sama dengan apa? K kita kali dengan 1 plus IT ya nggak? iya. Nah, kalau misalkan ini keduanya kita bagi sama K, maka kita punya AT kita bagi dengan K sama dengan apa? 1 ditambah IT. Bener nggak? Hmm. Iya, Oke, berarti nanti masing-masing kita kurangin satu. Berarti AT kita bagi dengan K, kita kurangin satu. Ini sama dia dengan I dikali T. Nah, berarti sebenarnya dari sini kita bisa dapat dua hal ya. Kalau misalkan kita mau mencari I, berarti ini kita bagi sama T. Kalau dalam hal ini kita mau mencari T, berarti keduanya ini kita bagi sama I, ya nggak? iya. Berarti T-nya sama aja kayak yang ini, yaitu AT, kita bagi K, kurangin satu, kita bagi sama I-nya. Kayak gitu. Ini rumusannya. Kalau misalkan mau diturunkan pakai rumus. Kalau misalkan mau langsung pakai angka seperti ini juga boleh sama aja sebenarnya. Gitu. Mhm. Oke, untuk contoh ini paham? Oh, paham. Oke. Kita lihat coba. Coba dibaca soalnya ini apa nih katanya? Tapi kakaknya itu 1.000. Hmm? AT-nya itu 1.110. Oke. Terus kita nyari yang 500. Hmm. Oke, kita bilang ini K1 ya. Ya. Berarti ini sebagai K2-nya atau nilai yang kedua. Oke, berarti apa katanya di sini? Dia pakai suku bunganya 3/4 ya. Berarti kan kalau kita si K1 ini kita punya sebesar I. Nah, berarti yang di sini menjadi 3/4 I ya enggak? Iya, Nah, terus as grade over twice a long period. Berarti dia waktunya 2 kali lipat menjadi 2T iya, ya enggak? iya, Oke, berarti gimana tuh? Pertama kita kan punya informasi apa? Bahwa 1110 ya AT itu sama aja dengan 1000 kita kali apa? 1 plus 1 plus I. IT ya, karena dia di simple interest di sini. Berarti kita punya di sini berapa nih? Kalau kita bagi ini berapa nih? 1110 bagi 1000 sama dengan 1 ditambah IT. Berarti IT-nya berapa? Hmm. Ini kan berarti berapa nih? 1,11. Berapa tuh? Coba. Hmm. 1 1100. dikurang 1 jadi
0,11. Eh, Dibagi 1000 kan dia 1,11 ya. Dikurangin iya, satu berarti 0,11 ya. iya. Nah, oke. Jadi kita akan manfaatkan. Kita biarin dulu sampai di situ. Nah, berarti kalau misalkan ini yang kedua ini berarti kan kita mau nyari akumulasinya ya. Berarti AT2-nya. Berarti kan AT-nya itu sama dengan berapa? K2 yaitu 500. Nah, sekarang satu ditambah. Nah, suku bunganya itu menjadi 3/4 I. Berarti 3/4 dikali I. Waktunya yang tadinya T menjadi 2T. 2T. Nah, berapa nih? Berarti 500 satu ditambah. Nah, 3/4 dikali dengan 2 itu kan jadi 3/2 ya. Bener nggak? Iya, Nah, ini I dikali T. Berarti ini I dikali dengan T. Nah, I kali T-nya kan tadi udah ada nolnya kalau 0,11. Tinggal kita masukin aja deh. Satu ditambah 3/2 dikali 0,11. Udah tinggal kita hitung berapa tuh. Coba dihitung nilainya. 500 yang 82,5. 500 82,5. gini. Iya, Oke. Ya harusnya coba itu bener nggak? Coba ya. Coba saya hitung ya. iya. Nama saya hitung, siapa tahu beda. 500 kita kali dengan satu ditambah 3 Per- per 2 dari 0,11. Oh iya deh, benar. Sama ya, 582,5. Ya, sebenarnya karena di sini 500 ya udah dapat 82 ya. Wajar sih, soalnya tadi di sini kalau misalkan dia 1000, itu dia dapatnya berapa tuh? Cuman 100. 110 ya. Ya, masih wajar lah ya. Hmm. Ya, berarti aman ya soal ini ya. Iya. Oke, kita coba lihat lagi soal yang lain. Coba dibaca soalnya. Hmm. Apa katanya? Jadi dia tuh kan ini diketahui empat Mm-mm, persen mm-mm. Terus diketahui lagi ini I lagi yang 2,5%. Berarti Oke, jadi katanya suku bunga sederhana I sama dengan 4% digunakan untuk investasi lah gitu ya. Nah, in which period is this equivalent to an effective rate of 2,5%? Nah, berarti kan dia mau tanya kan, ini sama aja kayak berapa periode sih biar dia sama kayak tingkat bunga efektif 2,5%. Berarti kan ini sebenarnya adalah I, ini adalah nilai dari IM. Ya, kita hmm, mau cari tahu M-nya berapa ya enggak? Gitu enggak sih? ya, Harusnya. Benar. Ini simple interest of 4% ya. Ntar kalau dia pakai konsep itu, coba ya. Kita pahami dulu soalnya. Simple interest of 4% is being credited to a fund in which period, ya kan, in which period itu kan dalam periode berapa gitu ya nggak? hmm, Dalam periode berapa itu menjadi sama dengan tingkat bunga efektif 2,5%. Kan pertanyaannya i- gitu sebenarnya. Berarti gimana tuh? Hmm, baik.
Oh, oke, oke, oke. Nah, ya, tadi kan kalau misalkan bentar. Tadi kalau misalkan dia suku bunga sederhana, itu kan dikatakan ya tingkat bunga efektifnya itu dia berbeda setiap tahunnya, ya enggak? Ada kemungkinan dia berbeda gitu. Di mana tadi kita punya hubungan bahwa IN itu adalah I kita bagi dengan satu plus I pangkat N min 1, ya enggak? Iya. Pangkat. I dikali N min 1. Nah, yang mau kita cari tahu adalah sebenarnya N-nya berapa gitu. Nah, berarti sebenarnya yang ini itu adalah IN-nya dan I-nya tadi adalah yang ini. Nah, berarti gimana tuh cara menyelesaikannya? Berarti kita punya 0,025 itu sama aja dengan 0,04 kita bagi 1 ditambah 0,04 dikali N min 1. Ya enggak? Mm-mm. Kan tadi katanya simple interest of I. I-nya sama dengan 4. Is being credit to a fund. In which period is equivalent to effective rate of Oke. Jadi maksudnya adalah soalnya itu dia bilang kayak pada tahun berapa sehingga si suku bunga efektifnya itu menjadi 2,5% gitu. Yang awalnya tadi kan dia 4%, itu nanti pada tahun berapa dia jadi 2,5% gitu maksudnya. Nah, berarti ini kita bisa sederhanakan ya, kita balik ya. Jadi 1 ditambah 0,04 dikali N min 1, ini sama aja dengan 0,04 kita bagi 0,025. Lim- Nah, ini coba dihitung yang ini berapa nilainya. mm. 0,04 bagi 0,025. 1,6. 1,6. 6. Oke, berarti kalau 0,04 N min 1 sama dengan, 1,6. kan dikurangin 1 ya berarti ya. Ini 0,6. 0,6. Berarti N min satunya adalah 0,6 dibagi dengan 0,04 sama dengan berapa? Hmm. 15. Berapa? 15. 15. Berarti N-nya 16. 16. Iya, benar 16. Jadi waktunya adalah 16 tahun. Kayak gitu. Oke, soal ini paham? Paham. Oke, kita coba lihat soal yang lain. Oke, apa nih katanya? A deposit of 1.000 is invested at simple interest at time T sama dengan 0. The rate of simple interest during year T is equal 0,01 T for T sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan total akumulasi value untuk investasi ini dalam 5 tahun. Oh, pada waktu T sama dengan 5. Berarti gimana tuh? Berarti kan kita punya I-nya itu beda-beda ya, IT-nya ya, ya nggak? Ya. Berarti karena dia bervariasi, berarti harusnya total akumulasinya itu berarti kan A5 ya. Ya. A5 itu adalah nilai awalnya, yaitu 1.000, ya, kita dikali dengan apa? Hmm. 1 ditambah Satu dengan ditambah. I1 tambah I2 ditambah I3 ditambah I4 ditambah I5, ya nggak? Ya. Kan dia di sini pakai simple interest ya. Tadi ingat, kalau misalkan dia simple interest, tadi ketika dia di sini 1, maka di sini menjadi 1 plus I. Ketika 2 menjadi 1 plus 2I. Nah, karena di sini dia suku bunganya beda-beda, ya. Jadi kita pakainya I1, I2, I3, I4, I5, dan seterusnya gitu ya. Nah, berarti ini sama aja kayak 1 ditambah. Nah, I1-nya berapa? Satu. Kan di sini 0, peroleh ya kalau misalkan IT-nya itu adalah 0,01 T. mm-mm. Berarti 0,01 ya. Ditambah 0,02, 0,03, 0,04, ditambah 0,05. Hmm. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. Berarti sama aja kayak 1.000 dikali berapa nih? 1 tambah 2 tambah 3, ini jadi 15 ya? Ya enggak?
Jadi 1,15. Enggak itu? Saya salah hitung. Ya, ya benar ya. Berarti hasilnya adalah 1150. Jadi nilai akumulasinya pada waktu kelima adalah segitu. Oke, soal ini paham? Paham. Oke, kita coba lihat lagi soal yang lain. Nah, ini apa nih katanya? It is known that 600 invested for 2 years will earn 263 in interest. Find the accumulated value 2000 invested at the same rate of compound interest for 3 years. Apa tuh artinya? Jadi kita investasinya itu K-nya itu 600. Gimana? K-nya berapa? 600 ya. Hmm, Terus T-nya itu 2. oke, ini K-nya 600, kemudian T-nya adalah 2. Yes, will earn, berarti dia dapat bunga nih, total bunganya ya? Ini enggak? Ya, Nah, itu total bunganya ya, bunganya. Nah, berarti kan nilai akumulasinya jadi berapa? 600 tambah ini ya? Ini enggak? ya. Berarti sama aja kayak 864. Nah, jadi maksudnya kalau misalkan nih kita investasi 600 dalam waktu 2 tahun bertambah uangnya sebesar 264 gitu ya. Ini berarti Ya. kita tulis dia sebagai A2 dulu ya. Terus A2. Nah, pertanyaannya kalau misalkan nih kita investasinya 2000 dengan tingkat suku bunga yang sama kayak yang ini ya, tapi kita pakainya compound interest di sini ya. Nah, dalam waktu 3 tahun maka nilai akumulasinya berapa? Berarti gimana tuh cara mencarinya? K-nya itu 2000. Oke, berarti kita tulis dulu. Kita mau cari tahu apa nih? A3 ya, pakai Ya. compound interest ini berapa? Nah, berarti si A3-nya itu sama dengan 2000. Oke, terus Terus ditambah eh, berapa? ditambah 264. Eh, Hmm, oke, karena di sini dia sebutnya compound interest, berarti kan kita tarik tahu dulu nih bentukan dari si nilai AT-nya ini gimana gitu, A2-nya. Kalau dari sini kan kita punya ya, kalau tadi dia adalah compound interest bentuknya jadi gimana? K dikali 1 + I pangkat T. T. Oke, berarti kalau A2 tadi kan ini nilainya. Berarti 864 itu sama aja kayak 600 dikali berapa? Kali 1 1 ditambah I pangkat pangkat 2. 2. Nah, berarti kan kita bisa cari tahu nilai I-nya berapa. Nah, berarti di sini kita punya 864 kita bagi 600. Ini sama dengan berapa? 1 + I pangkat 2. 2. Berarti kalau 1 + I aja berapa? Ini pangkatin setengah ya nggak? Ya. Bagi 600 dipangkatkan setengah. Nah, berapa tuh coba? 1,2. 1,2. Oke. Hmm. Nah, berarti kalau tadi ini, kalau kita mau cari A3, berarti kan harusnya bentuknya gimana? 2000, 1 + I T. pangkat, I pangkat T. pangkat 3 ya? Kan dia 3 tahun. Bener nggak? Mm. Nah, berarti sama aja kayak 2000, 1,2 pangkat 3. Berarti berapa nilainya tuh? 3456. 3456. Mm. Oke. 3456. Nah, berarti nilainya menjadi $3.456. Seperti itu saja. Jadi, informasinya yang diberikan tadi adalah nilai akumulasinya itu menjadi berapa. Nah, dari sana kita bisa mendapatkan tingkat suku bunga yang dipakai sebenarnya berapa sih kayak gitu. Mm. Oke, untuk contoh ini aman? Aman ya? Oke, kita lihat lagi nih. Oke, apa nih katanya? So that the ratio of the accumulated value of satu invested rate I for n years to accumulated value 1
invested operate J. Oke. Oke, jadi katanya tunjukkan bahwa rasio dari akumulasi investasi sebesar satu dengan tingkat bunga sebesar I selama N periode, berarti nilai akumulasinya berapa tuh? Berarti kan itu kayak AN ya, AN berarti nilainya adalah karena investasinya sebesar satu, oke, berarti kita tulis sebagai A kecil aja ya. Ini, berarti gimana bentuknya? Kalau nilai AN, kita asumsikan dia di sini pakai majemuk. Berarti kan harusnya menjadi satu plus I pangkat N, ya nggak? Ya, Nah, kemudian katanya kita bandingkan dengan kalau pakai dia tingkat suku bunga J selama periode ke N. Berarti kan dibagi dengan AN lagi ya, di mana di sini dia satu plus J pangkat N. ya. Nah, ini sama dengan Satu. investasi sebesar satu selama N periode dengan tingkat suku bunga R. Nah, tentukan ekspresi R dalam bentuk I dan J. Nah, ini katanya sama aja kayak satu plus I pangkat, sorry, satu plus I Ya. pangkat N, berarti ini R ya? Ya enggak sih? Ini enggak sih? Maksudnya, jadi persamaannya itu adalah 1 plus I pangkat N dibagi satu plus I pangkat plus J pangkat N, itu sama dengan satu plus I pangkat R. Ya enggak? Ya. Berarti kan sebenarnya ya ini sama aja kayak ya kita bilang bahwa satu plus R itu sama aja dengan satu plus I dibagi satu plus J, ya enggak? Kan Ya. sama-sama pangkat N. Nah, berarti R-nya kan ditanya notasikan R-nya dalam bentuk I dan J. Ya udah tinggal kita kurangkan dengan satu. Satu plus I per satu plus J kita kurangkan dengan satu. Kalau disederhanain jadi gimana nih? Berarti satu plus J, berarti ini menjadi I dikurangin dengan J, ya nggak? Cara bisa Karena jadi J semua itu gimana, Kak? gini. Kan kita punya bentuknya itu adalah eh nih, satu plus J ya. Nah, satu yang di sini, ini kan bisa kita ubah bentuknya menjadi satu plus J dibagi dengan satu plus J, ya nggak? Ya. Jadi kita samain penyebut lah istilahnya gitu. Berarti kan ini sama aja dengan satu plus J, berarti ini satu plus I, kita kurangkan dengan satu plus J. Iya. Nah, berarti kan ini sama saja sebenarnya dengan R-nya adalah satu plus I, kita kurangin satu ditambah dengan J. Sorry, kok ditambah. Tambah dengan minus, ini jadi minus ya. Ya. Nah, kita kurangkan dengan J. Nah, dibagi dengan satu plus J. Nah, satu dengan satu kan habis. Berarti Ya. R-nya berapa? Ya, tersisa I-nya kita kurangin dengan J, kita bagi dengan satu plus Satu J. J. Seperti itu. Jadi, Hmm. tingkat bunganya itu adalah I dikurangin J dibagi satu plus J. Seperti itu aja sebenarnya. Oke, sampai sini aman? Aman. Oke, kita coba lihat lagi. Oke, apa nih katanya? At a certain rate of compound interest, satu will increase to dua dalam tahun. Oke, jadi dia bilang investasi sebesar satu meningkat menjadi dua dalam tahun. Oke, berarti kalau kita tuliskan persamaannya jadi gimana tuh? Dua sama dengan satu dikali satu plus I pangkat A, ya nggak? Oh ya. Oke, kemudian dua itu menjadi tiga dalam B tahun. Berarti berapa tuh? Tiga sama dengan dua, satu plus I pangkat B. Ya nggak? Ya. Dan katanya 3 will increase to 15, berarti 15 sama dengan 3, 1 plus I pangkat C. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan 6 diinvestasikan dan meningkat ke dalam 10 dalam N tahun, nah tentukan ekspresi N dalam bentuk A, B, dan C. Berarti kita pengen, dia bilang 10 sama dengan 6, 1 plus I pangkat N. Nah, N-nya itu gimana bentuknya kalau dalam bentuk ABC? Kan gitu pertanyaannya.
Oke, berarti kan sebenarnya kita akan coba ubah dulu nih bentukannya ya. Kalau misalkan satu plus I, ini dipangkatkan A, ini berarti kan sama kayak apa? 2/1 ya, benar nggak? Ya, Sama dengan 2. Kalau yang ini satu plus I pangkat B, jadinya apa? 3/2. 3/2. Oke, kalau yang ini satu plus I pangkat C, 3/15. 3, Satu. 3/15 Karena, atau 15/3? eh, 15/3. 15/3. Oke, kalau yang ini berarti satu plus I pangkat N-nya 10/6. 10/6. Nah, Iya. 10/6 ini kan sebenarnya sama aja kayak apa? 15/3 kita kali 3/2 dikali dengan 2. Wah, Bener nggak? ya. Bener nggak? Coba bentar. Bentar. Bukan dong. Kalau misalkan dia 10/6, ini kan kalau misalnya kita sederhanain jadi berapa tuh? 5 bagi lima bagi per bagi 2, tiga 5/3 ya? lima per Hmm. 3 itu kan sama saja dengan kalau kita mau kaitin ke sini, berarti sama aja kayak, oke ini 5 ya? Ya enggak? Mm-mm. Berarti ini 5 kita kali dengan berapa? Kali 1/3. 1/3 itu kita bisa dapat dari mana? Dari 2/3 ya? 2/3 dikali 1/2, ya enggak? Kalau kita mau Tadi nyatain dua dalam per bentuk. tiga kok. Nah, ini kita mau mengubah bentuk dari 5/3 itu biar dia ke dalam bentuk ABC, Hmm, gitu. Paham nggak? enggak. Oke, jadi kan kita pengen tahu nih pertanyaannya ekspresikan N dalam bentuk A, B, dan C, katanya kayak gitu. Ya. Nah, tadi kan kita punya nih bahwasannya satu plus I pangkat N ini sama aja dengan 10/6. Iya. 10/6 ini sama aja dengan 5/3. Nah, bentuk 5/3 ini sama aja kayak 5 kita kali dengan 2/3 kita kali dengan 1/2. Bener nggak ini? Sama kan? Ini tuh dibalik apa gimana? Yang lainnya. Sebenarnya bukan masalah dibalik ya. Nggak apa-apa kalau misalnya mau dibalik gitu. Tapi kan kita ingin membentuk sebenarnya 5/2, 5/3 tadi ini sama dengan apa? Kalau misalkan kita mau kaitin ke A, B, dan C. Ya kalau misalnya kita harus membaliknya nggak apa-apa. Berarti kan kalau misalkan nih dari sini, kalau dikatakan 3/2 itu sama dengan satu plus I pangkat B, berarti kalau misal saya balik menjadi 2/3 itu sama dengan apa? Satu plus I pangkat minus B, ya nggak? Ya. Nah, berarti kalau misalkan 1/2 jadi apa? Satu I plus I pangkat min. minus A ya. Nah, Iya. berarti yang ini sama aja kayak apa? Berarti 5 tetap ya, satu plus I pangkat C. Mm-mm. Satu plus I pangkat C. Kemudian kita kali sama yang ini. Berarti apa nih? Satu plus I pangkat minus B. B. Kita kali lagi sama satu plus I pangkat minus A. Nah, ini karena sama-sama satu plus I, berarti kan bisa kita gabung ya. Menjadi Ya. apa? Satu plus I pangkat C ditambah minus B ya. Atau dikurang B dikurangin dengan A. Ya nggak? Ya. Nah, di mana ini sama dengan N? Berarti N-nya sama dengan apa? C dikurangin B dikurangin dengan A. Ya enggak? Ya. Gitu. Jadi cara mencarinya ya tinggal kita balik-balik aja sebenarnya hubungan-hubungannya. Gitu. Jadi kita ingin menentukan ekspresi N-nya itu gimana caranya biar dia dalam bentuk A, B, C gitu. Nggak apa-apa kalau misalkan kita harus membalik kayak gini tadi. Gitu ya. Oke, untuk ini aman. Aman. Oke, kalau misalnya mau dibalik juga jadi misalkan C dikurang A kurang B ya boleh-boleh aja sebenarnya nggak masalah. Ya. Oke, kita coba lihat soal lainnya. Apa nih katanya? The two set of grandparents for a newborn baby wish to invest enough money immediately to pay 10.000 per tahun untuk 4 tahun. Our college cost starting
usia 18. Ya, Grandparent itu kakek ya? Ya enggak? iya, iya. Kakek A itu setuju untuk membayar dua pembayaran pertama dan kakek B itu membayar sisanya dua lagi gitu ya atau dua pembayaran terakhir. Nah, kalau Hmm. misalkan suku bunga efektifnya 6% per tahun, tentukanlah perbedaan antara kontribusi si kakek A dan kontribusi kakek B. Oke, berarti kan dia bilang ini dia mau si kakek A, berarti kan dia dimulai pada saat 18 tahun ya. Berarti kakek si A itu dia berapa tuh? Berarti 1000, sorry 1000, 10.000. Kan dia melakukan pembayaran dua kali ya. Berarti kalau misalnya ini kita gambarkan waktunya, ini katakanlah waktu ke nol, ini waktu ke usia 18, berarti kan dia ada 19, 20, dan 21 ya. Nah, ini si kakek A, yang di sini si kakek B. Ya, masing-masingnya nilainya Ya, adalah 10.000. Nah, berarti kan kalau misalkan kita bawa, kita pengen tahu berapa sih nilai sekarang dari yang dibayarkan si kakeknya itu tadi. Berarti kan tadi kalau kita mau menghitung nilai sekarang gimana caranya? Kita kali faktor diskontonya ya. iya, Atau kita kali dengan eh 1 plus I pangkat minus T. Nah, berarti kan T-nya di sini 18 dan juga 19 untuk kakek A. Berarti 1 ditambah 6% pangkat minus 18 ditambah 1 plus 6% pangkat min 19. 17. Nah, ini nanti kita hitung berapa nilainya. Berarti kalau si kakek B gimana? 10.000 dikali 1 plus 6% min 20 ditambah 1 plus 6% min 21. Oke, nah ini tinggal kita hitung sebenarnya nilainya itu berapa. Nah, kan kita mau menghitung selisihnya berarti nanti tinggal dikurangin ya berapa hasilnya gitu. Nah, ini coba dihitung. Kalau dihitung ya, ini harusnya nilainya 6808,57, yang ini itu 6059,60. Jadi selisihnya 748,97. Jadi selisih dari kontribusinya si A dan B, kakeknya tadi, itu adalah 748 atau sekitar ya 750 gitu. Oke, gimana untuk soal yang ini bisa? Bisa. Oke, paham ya? Oke, kita coba lihat lagi. Ada lagi. Oh, ini ada space-nya ternyata, tapi kita sempit-sempitin. Oke, apa nih soalnya? The sum of the present value satu paid at the end of period and one paid dan dua end period is satu. Apa nih maksud soalnya? Bentar. Dia bilang jumlah ya, the sum itu jumlah ya. Jumlah nilai sekarang dari satu yang dibayarkan pada akhir periode Dan satu yang dibayarkan dan dari periode kedua. N adalah satu gitu ya. Berarti apa tuh? Berarti kan istilahnya di waktu ke nol, ini waktu ke N, ini waktu kedua N. Nah, di sini eh, dia bayar satu ya. Di sini dibayar satu ya Ya. nggak? Mm-mm. Nah, katanya jumlah nilai sekarang. Berarti kan nilai sekarangnya ini kita bawa ke sini. Berarti kalau nilai sekarang yang waktu ke N itu berarti satu kita kali sama apa? Kita kali sama dengan satu plus I pangkat min N ya nggak? Iya. Berarti satu kita kali dengan satu plus I Terus, pangkat terus. min N. Oke. Nah, Ya. kita tambah dengan, berarti kalau yang dua N ini berarti jadi apa? Satu kali satu plus I pangkat Plus min 2N. min dua N sama dengan satu. Satu. Nah, pertanyaannya adalah satu plus I pangkat dua N-nya sama dengan berapa? Kan gitu. Oke. Nah, gimana nih kira-kira cara menyelesaikannya ini? Hmm,
Kalau kita kali masing-masing sama satu plus I pangkat 2N, jadinya gimana? Ini jadinya satu plus I pangkat N, ya nggak? Ya nggak? Masing-masing kita kali sama satu plus I pangkat 2N. Berarti yang ini jadi satu ya. Yang Ya, ini sama dengan satu plus I pangkat 2N. Nah, berarti kan kita bisa nih cari ya. 1 plus I pangkat 2N, kita kurangkan satu plus I pangkat N, kita kurangin dengan satu sama dengan nol. Ya, jadi kita bisa gunakan apa nih? Kita menggunakan seperti apa nih? Bentuknya dari persamaan kuadrat ya. Berarti kan kita bisa bilang bahwa satu plus I pangkat 2N ini, dia bentuknya berarti gimana? Jadi kita bisa misalkan X itu sama dengan satu plus I pangkat N. Jadi kita mencari X kuadratnya berapa. Nah, berarti kalau di sini kan kita punya nih X kuadrat dikurangin X dikurang satu sama dengan nol. Nah, cara mm, mencari X-nya itu gimana? Pakai rumus ABC. Berarti kan minus apa minus B ya. Minus B berarti minus satu. Min dari min satu berarti satu plus minus akar dari ah, B kuadrat berarti satu ya. Dikurangin dengan 4 dikali satu dikali min satu. Ya, dibagi dengan 2 kali satu. Berarti sama aja kayak X satu 2-nya adalah satu plus minus ini berarti akar 5 ya. ya, Akar 5 dibagi dengan 2. Nah, karena ini adalah suku bunga, harusnya nilainya positif. Jadi yang kita ambil hanya satu ditambah akar 5 saja. Karena kalau satu dikurang akar 5 kan dia nilainya negatif ya. Nah, jadi yang ya. kita ambil hanya yang ini. Nah, berarti kalau misalkan kita mau mencari X kuadrat, ya tinggal kita kuadratkan ini saja. Berarti satu plus I pangkat 2N-nya itu adalah ini kita kuadratkan. Hmm. Ya, tinggal satu plus akar 5 dikuadratkan. Bagi 2. Oke. Berarti ini hasilnya berapa tuh? Kalau kita sederhanakan nanti dapat bentuknya itu adalah 3 ditambah akar 5 dibagi dengan 2. Ya, ini tinggal dikuadratkan biasa aja. Jadi satu tambah akar 5 dikuadratkan, 2-nya dikuadratkan, nanti sederhanakan. Oke. Oke. Untuk contoh yang ini aman? Bisa dipahami gimana prosesnya? Bisa sih, Kak. Oke. Ini oke, ini soal terakhir nih, soal terakhir. Apa katanya? It is known that an investment of 500 will increase to 4.000 at the end of 30 tahun. Oke, jadi katanya nilai 500 itu meningkat menjadi 4.000 dalam 30 tahun, ya nggak? Ya. Nah, tentukan jumlah dari nilai sekarang tiga pembayaran sebesar 10.000 masing-masing dilakukan di akhir tahun ke-20, 40 dan 60. Gitu ya pertanyaannya ya. Ya. Oke, jadi kita coba cek dulu nih. Jadi ketika tadi di sini eh, Hmm. dikatakan bahwa pada saat dia 500 ya dalam waktu 30 tahun maka nilainya menjadi 4.000 ya. Dari sini nanti kita bisa dapat nilai I-nya itu seperti apa. Nah, kita mau mencari apa jumlah dari nilai sekarang, berarti kan nilai di waktu ke nol ya. Nah, Hmm. pada saat dia melakukan pembayaran pada tahun ke-20, 40 dan juga 60, kalau misalkan dia bayarnya 10.000 masing-masing. Berarti 10.000, 10.000. Berarti kan kita bawa semuanya ke depan. Hmm. Ya. Berarti gimana tuh? Berarti jumlahnya kita bilanglah S gitu ya. Nah, Ya. jumlah nilai sekarangnya kita bilanglah S. Berarti kan ini pertama 10.000 kita kali sama apa? Kalau kita bawa ke depan. Satu, 10.000 kita kali satu plus I I, pangkat empat, tak, min dua T. puluh ya. Ya enggak? Ya. Oke. Nah, ditambah dengan 10.000 satu plus I pangkat berapa? 40. Min Min 40. 40. Ditambah 10.000 satu plus I pangkat min Min 40. 60. Oke, berarti kan kita perlu cari tahu nilai I-nya ini berapa gitu ya.
Nah, tadi dikatakan kalau misalkan kita investasi sebesar 500 dalam 30 tahun, dia menjadi 4.000. Berarti kalau kita pakai ini, gimana ini hubungannya dari sini? Berarti kan Hmm. 4.000 sama aja kayak 500 dikali 1 plus I pangkat 30. Ya enggak? Iya, Kan berkembang dia. Nah, berarti ini kita bisa coret ya. Ini 8, yang ini habis. Ya enggak? iya, Oke, 8 ini sama dengan berapa? 2 pangkat 3 ya. iya. Nah, ini 1 plus I pangkat 10 Hmm. dipangkatkan 3. Ya enggak? Iya, Nah, berarti kita punya kesamaan di sini di mana 1 plus I pangkat 10 itu sama dengan 2. Atau ya iya, 1 plus I pangkat min 10 berarti menjadi 2 pangkat min 1 atau 1/2. Ya enggak? iya. Nah, berarti dari sini yang nilainya ini tadi, berarti ini kita bisa keluarkan 10.000-nya ya. Nah, 1 plus I pangkat min 20 jadinya berapa? Setengah kuadrat ya. Iya. Nah, ini menjadi 1/2 kuadrat. Kalau ini berarti jadi apa? 1/2 pangkat 4. Ya enggak? Hmm. Kan pangkat min 40. Iya, Di sini pangkat 10 ya. Nah, iya. ditambah dengan 1/2 pangkat 6. Hmm. Oke, kita coba. Berarti berapa nih nilainya? Kalau kita jumlahin, berarti kan ini sama aja kayak 10.000. Yang ini 1/4 ya. Iya. Kalau yang ini berarti berapa? 1/2 dipangkatkan 4, 1/16. Hmm. Kalau pangkat 6, 32 atau 64? 64 ya? Hmm. Oke. Nah, ini berarti sama aja dengan 10.000. Kita samakan dulu penyebutnya biar gampang ngitungnya. Berarti kalau ini si 4 ini biar 64 dikali 16 ya. Iya. Kalau 16 berarti 4, kalau ini 1. Berarti sama aja dengan 10.000. Berarti ini 21/64 ya. Iya. Nah, ini tinggal kita hitung sederhananya berapa tuh. Saya dapatnya 3.281,25. Iya. Begitu nilainya. Oke. Oke. Untuk ini bisa? Bisa. Ya, jadi gitu aja sih sebenarnya. Tadi ya kita udah bahas banyak ya untuk soal-soalnya. Jadi tadi ingat aja yang mungkin perlu diingat kalau misalkan kita mau mencari katakanlah ini waktu ke nol, ini waktu ke n ya. Kalau kita tarik mundur ke belakang, berarti dia kita kali dengan 1 plus I pangkat min n ya. Iya. Atau bisa juga ditulis ini sama aja kayak pi pangkat n. Nah, kalau misalnya kita maju ke depan, berarti kita kali sama apa? 1 plus I pangkat n saja ya. Hmm. Kalau misalkan kita maju kan berkembang nih duitnya menjadi satu Iya. per I pangkat N. Kalau kita mundur jadi 1 per I pangkat min N. Nah, itu mungkin konsep yang perlu diingat karena nanti bakal dipakai untuk seterusnya. Ya, itu Hmm. konsep dari kita mencari present value dan future value. Berarti kalau present value kita kali dengan I pangkat N atau 1 per I pangkat min N. Kalau kita cari future value, kita pakai 1 per I pangkat N. Gitu. Paham? Nah, Oke, jadi itu saja mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup. kan kalau misalnya Teo itu kan bikin chipset ya, Kak. Aku mau nanyanya, Mm-mm. nah kira-kira yang baiknya dimasukin ke chipset itu contoh-contoh soal atau gimana? Kalau di cheat sheet ya, setahu saya kalau di cheat sheet itu harusnya dia dimasukin rumus-rumusnya aja. Jadi setiap rumus-rumus yang tadi kan sudah ada ya beberapa rumus yang kita Iya. dapetin itu tuh dituliskan di dalam cheat sheetnya. Contohnya misalkan tadi untuk persamaan, nah ini misal kita mau menghitung future value, kalau dia simple interest rumusnya gimana, kalau compound dia rumusnya gimana gitu. Atau kalau misal tadi nih rumus present value kayak gimana kalau dia pakai simple, kalau dia compound kayak gimana. Itu sih setahu saya kalau misalkan di cheat sheet itu harusnya ditulisin rumus-rumus yang udah kita pelajarin ini aja, bukan Mm-mm. contoh soal gitu. Kayak ini tadi, nah
kayak si I ini rumusnya tadi kan kita udah dapat nih bentuknya gimana. Terus kalau misalkan IM juga tadi sudah ada bentuknya kayak gimana gitu. Jadi tidak perlu dituliskan contoh-contoh soalnya gitu. Karena kan soal juga sebenarnya banyak banget gitu ya. Yang penting itu rumus-rumusnya sih yang perlu diingat untuk dibawa gitu. Jadi siapa tahu lupa pas ujian, oh iya kan ada di cheat sheet ditulis gitu. Nah, ini kan tadi banyak ya rumus-rumusnya IN, kemudian ini AT-nya gimana, kalau compound interest, kalau simple interest tadi kayak gimana gitu. Itu sih kalau di cheat sheet mah Hmm. tidak perlu tulis soal gitu. Gitu. Gimana? Sampai sini Bagus, paham ya bagus. materinya ya, Ya, konsepnya ya. ya, Oke, mungkin segitu aja untuk pagi ini. Nah, untuk yang satu kali lagi nanti sore ini kira-kira kalau di jam 3 bisa nggak? bisa. Oke, di jam 3 aja ya. Soalnya kan ini kita mau istirahat dulu lah. Ini udah hampir jam 1 juga. Biar makan siang dulu. Jadi nanti kita lanjutkan di jam 3. Ya sampai selesai nanti kita bahas. Itu materinya, lanjutannya itu sedikit lagi di bab 1 terkait tingkat diskon efektif, tingkat diskon nominal, dan juga cost of interest ya. Nanti kita bahas. Jadi nanti kita istirahat dulu ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke.